Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Rian Putra Kusuma dari kelas CD semester 5 dengan NIM 23612012010108. Pada kali ini aku akan membuat sebuah tutorial pembuatan profil memanfaatkan search engine atau AI. Pertama-tama di sini aku udah siapkan foldernya. Untuk isinya di sini aku udah siapin foto. Ini untuk foto profil aku, lalu ada di sini aku akan membuat sebuah website dengan tema Rose. Rose ini akan aku jadikan background untuk tampilan websitenya. Di sini aku juga sudah menyiapkan beberapa foto yang nantinya aku akan coba membuat galeri pada tampilan HTML-nya. Dan juga di sini aku udah siapkan sebuah template. Oke, ini untuk tampilan awalnya ya, sebelum kita modifikasi. Di sini template-nya seperti ini. Terdapat home, profile, galeri, dan kontak. Nanti kita akan coba modifikasi website atau HTML yang telah kita punya menjadi lebih modern dan lebih stylish. Di sini mungkin foldernya kita keluarin aja dulu ya. Di kan. Oke, yang file UTS-nya bisa kita delete. Lalu kita bisa langsung buka aplikasi Visual Code ya untuk melakukan codingnya. Di sini kita bisa open folder, lalu kita cari file yang telah kita siapkan tadi. Nah, di sini kita udah ada punya tampilan sederhananya untuk si indeks CSS dan lain-lain. Nah, di sini jadi saya telah menyiapkan beberapa file untuk CSS, indeks, kontak, profil, dan galeri. Untuk codingnya tersendiri itu aku dapat dari engine dan AI. Pertama-tama sih untuk caranya di sini aku pemanfaatan Gemini. Aku screenshot untuk tampilan web utamanya, lalu kita berikan komen atau prompt yang mengarahkan AI ini untuk memberikan kita sebuah HTML. Di sini nanti AI-nya tersebut akan memberikan langsung untuk codingnya yang bisa kita langsung masukkan ke aplikasi VS Code. Di sini aku udah memanfaatkan dua AI. Yang pertama tuh tadi ada Gemini, lalu di sini ada Cloud AI. Di sini Cloud AI itu lebih canggih. Jadi pertama-tama itu kita bisa masukin HTML dan juga CSS kita di bagian pencariannya. Lalu nanti secara otomatis dari AI ini akan memberikan kita coding untuk membuat tampilan kita lebih menarik. Untuk previewnya bisa dilihat di sebelah kanan ini juga guys. Kita bisa tinggal ketik command-nya, terus kita paste HTML dan juga mencantumkan CSS-nya agar tetap unik antara CSS dan juga HTML. Oke, jadi langsung aja kita di sini langsung modifikasi template yang tadi kita punya. Di sini aku udah masukin untuk file CSS. Pertama kita bisa copy, lalu kita bisa masukin aja ke bagian CSS di sini. Jangan lupa kita save. Lalu kita bisa masukkan kembali untuk tampilan profile. Sama kita block all, lalu kita paste. Jangan lupa di save. Kita masukkan kembali untuk HTML kontaknya. Caranya sama, kita block all, kita paste kembali. Kita bisa save.
Saya bisa copy lagi untuk bagian indeks. Dan yang terakhir ini untuk HTML di bagian galeri. Oke. Di sini jangan lupa kita cek ya guys untuk masing-masing HTML-nya dari setiap profile. Di sini apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan? Di sini kita bisa ganti-ganti juga nih guys. Misalnya kalau di sini kan nama aku Rian Putra Kusuma nih, aku udah sesuaikan dengan Rian Putra Kusuma. Di sini juga untuk pemasukan fotonya, foto profilnya di sini sesuai dengan nama folder kita di sini. Untuk kalimat-kalimatnya yang ingin kalian masukkan juga bisa diganti nih di bagian di sini. Oke. Di sini nanti juga pada animasi, sedikit-sedikit animasi. Ini bisa kita edit juga persentasenya. Ini ada 95%, 85%, 75%. Terus di sini ada pekerjaan nih, kita udah berapa tahun dan lain-lain. Ini aku bisa diubah juga nih. Di sini kan masih 5 karena aku baru 3 tahun pengalaman kerja. Dengan jumlah project yang aku kerjakan itu kurang lebih ada sekitar 50 project. Dan member yang saat ini ada bersama aku itu ada 5 orang. Ini jangan lupa kita save kembali. Di bagian kontak juga sama. Di sini nama kita bisa masukkan. Lalu untuk backgroundnya kita udah siapin yang tadi, gambar rose, nama. Ini bisa kita masukkan email, kontak details, nomor handphone. Di sini kita bisa edit sesuai dengan nomor handphone kita. Dan juga kita bisa cantumin link Instagram ataupun LinkedIn kita di sini, supaya nanti ketika kita, button logo Instagram atau LinkedIn diklik, itu bakal langsung mengarahkan kita ke akun media sosial kita. Untuk di bagian indeks juga masih sama, bisa kita sesuaikan di sini untuk nama, terus kata-kata untuk tampilan utama, profil galeri, nama, pendidikan terakhir, NIM, jurusan, terus perkuliahan kita di mana, terus sedikit pengenalan tentang diri kita, dan yang terakhir di galeri. Kalau untuk galeri kan kita memang lebih simpel karena di sini karena kita cuma mencantumkan beberapa foto ya. Di sini aku mencantumkan ada 8 foto yang telah aku masukkan di folder image di sini. Jangan lupa untuk source image-nya di sini jangan sampai salah. Untuk image-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ada 8 image. Oke, baik. Coba kita akan cek ya untuk tampilan website kita yang tadi sebelumnya masih polos. Kita akan coba cek kembali setelah kita modifikasi dengan codingan yang tadi kita telah masukkan. Ini kita bisa open live with server juga bisa. Oke, jadi ini adalah tampilan website yang telah kita edit tadi. Di sini untuk bagian home-nya bisa kalian lihat di sini yang tadinya tidak ada animasi, di sini ada animasi. Dan juga untuk background-nya sudah aku tambahkan gambar-gambar rose atau bunga mawar ya. Di sini juga bisa kelihatan untuk NIM, jurusan yang aku ambil, dan juga kampus aku berkuliah. Di sini juga ada pengenalan sedikit tentang profil aku. Ini kita bisa tekan yang ini ataupun yang ini. Kalau yang ini juga sama untuk mengarahkan ke bagian profil. Kalau bisa kita klik profil aku di sini. Aku merupakan seorang store leader dari MAP Group untuk
kantor aku bekerja. Di sini juga sedikit pengenalan dan juga ini ada persentase yang tadi kita bisa edit. Dengan tadi ini 3 years experience, 50 project yang telah aku kerjakan dan 5 team members. Lalu untuk di tampilan galeri aku coba buat seperti ini. Ini beberapa foto aku masukkan ke dalam sini. Ada 8 foto. Simple saja dia karena mungkin aku ingin membuat tampilan ini seperti tampilan foto-foto tentang diri aku. Untuk kontaknya di sini kita bisa cek. Ini bisa send a message, mungkin yang bisa dikirimkan ke email, dan juga ada kontak details aku untuk email, nomor handphone, dan juga lokasi. Di sini juga kita tadi udah menambahkan link Instagram atau LinkedIn yang bisa kita tekan dan langsung mengarahkan ke media sosial aku. Jadi misalnya kita tekan Instagram, dia akan langsung direct menuju Instagram aku. Seperti ini. Oke. Jadi begitu untuk pemanfaatan AI dalam pembuatan website tentang profil ya. Sini aku akan mencoba menjelaskan juga mengenai perbedaan inline CSS, external CSS, dan juga internal CSS. Untuk internal CSS sendiri, kode CSS internal diletakkan di dalam bagian head pada halaman kelas dan ID. Bisa digunakan untuk merujuk pada kode CSS, namun hanya akan aktif pada halaman tersebut. Manfaat internal CSS, perubahan hanya terjadi pada satu halaman. Kelas dan ID bisa digunakan oleh internal style sheet. Tidak perlu mengupload beberapa file karena HTML dan CSS bisa digunakan di file yang sama. Namun untuk kekurangannya, meningkatkan waktu akses dan website. Jadi mungkin untuk waktu loading ketika membuka website tersebut menjadi lebih lama. Lalu ada perubahan yang terjadi pada satu halaman tidak efisien apabila kita ingin menggunakan CSS pada beberapa file. Lalu ada external CSS. External CSS tersendiri itu adalah metode penulisan gaya style untuk halaman web yang diletakkan dalam file terpisah dengan ekstensi CSS dan dihubungkan ke dokumen HTML menggunakan tag link di dalam bagian head. Untuk manfaat CSS eksternal sendiri, yaitu ukuran file HTML menjadi lebih kecil dan strukturnya lebih rapi. Kecepatan loading lebih cepat, lalu file CSS yang sama bisa digunakan di banyak halaman. Untuk kekurangan CSS eksternalnya ini, di halaman belum tampil secara sempurna hingga file CSS selesai dipanggil atau dibuka. Untuk contohnya ini kita bisa lihat langsung contoh eksternal CSS. Ini untuk di bagian rule di CSS-nya langsung. Lalu yang terakhir ada inline CSS. Inline CSS adalah kode CSS yang ditulis langsung di dalam atribut style pada tag HTML. Untuk memformat satu elemen tertentu, metode ini memungkinkan penataan gaya yang cepat untuk elemen tunggal, tetapi kurang efisien jika digunakan untuk proyek besar karena tidak dapat diterapkan ke banyak halaman sekaligus dan membuat kode sulit dikelola. Manfaat inline CSS berguna jika ingin menguji dan melihat perubahan. Berguna untuk perbaikan cepat, permintaan HTTP yang lebih kecil. Untuk kekurangannya inline CSS tersebut, inline CSS harus diterapkan pada setiap elemen. Jadi untuk CSS yang kita gunakan pada kali ini yaitu external CSS, karena kita memanfaatkan external CSS di sini yang bisa menghubungkan beberapa halaman. Contohnya kita bisa lihat di bagian head-nya di sini ya. Ini kita dapat merujukan langsung ke file CSS-nya di sini di bagian link. Untuk bagian head dari setiap halaman pasti dia langsung link ke bagian CSS-nya. Di sebelah sini masih sama. Lalu ada sebelah sini juga. Untuk bagian profile, kita tetap langsung link ke file CSS-nya. Oke, sekian mungkin penjelasan pembuatan web profile
dengan memanfaatkan search engine AI Gemini ataupun Claude dari aku. Semoga video tutorial ini berguna. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.